Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smanli Podcast. Bergerak, tergerak, menggerakkan, luar biasa. Iya, pada kesempatan kali ini merupakan episode perdana dari Smanli Podcast. Dan kali ini narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andus Noviar MM selaku fasilitator dari Sekolah Penggerak. Selamat datang Pak di sekolah kami SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Terima kasih. Jadi gimana nih Pak kabarnya kira-kira? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat-sehat dan senang bisa berkunjung ke SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, salah satu sekolah penggerak yang berada di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Iya, terima kasih Pak. Kami ucapkan selamat datang di sekolah kami. Beginilah suasana sekolah kami Pak. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya. Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya ya kan selaku salah satu juga dari tim PKP gitu kan Pak. Saya pingin menelisik nih Pak, pingin tahu lebih jauh bagaimana perasaan dari Bapak selaku tim fasilitator dan selaku fasilitator sekolah penggerak khususnya untuk di Kabupaten Rokan Hilir, seperti kayak tanggapan proses mengikuti atau proses Bapak memberikan arahan-arahan terhadap sekolah penggerak mengenai dari kurikulum Merdeka ini. Untuk yang pertama mungkin ya Pak ya, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih Pak pandangan Bapak itu selaku tim fasilitator Sekolah Penggerak Provinsi Riau melihat progres Pak dari SMA Negeri 5 Bagan Sinembah yang dimulai dari kegiatan PKP kemarin Pak yang kita laksanakan beberapa bulan yang lalu sampai hingga sekarang ini gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Mahmudi. Pak Mahmudi adalah salah satu dari komite pembelajaran yang berada di Sekolah Penggerak di SMA 5 Bagan Sinembah. Kemarin kita telah melaksanakan pelatihan komite pembelajaran sebelum tahun ajaran 2023 2022 iya Pak. 2023 dimulai. Nah, Sekolah Penggerak dalam hal ini didampingi oleh fasilitator. Setelah kita mengadakan PKP kemarin itu, kemudian dalam hal pendampingan, pertama saya merasa bersyukur hari ini saya bisa berkunjung ke SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Alhamdulillah sama kita juga. Salah satu kegiatan di pendampingan Sekolah Penggerak. Nah, pada kesempatan pertama kali berkunjung ke SMA Negeri 5 Bagan Sinembah ini, saya merasa tersanjung didaulat di podcast SMA 5 ini. Iya Pak, ini episode perdana nih Pak. Iya, apalagi ini perdana gitu kan. Nah, jadi luar biasa sekali. Nah, memang di program Sekolah Penggerak ini ya khusus untuk tahun ini ada beberapa kegiatan yang telah kita lakukan. Yang pertama dulu kita mengadakan kegiatan refleksi. Refleksi itu kita lakukan merefleksi kegiatan selama 3 bulan. Iya, nah, 3 bulan mulai dari bulan Juli, bulan Agustus sampai dengan September. Dan kemudian kita refleksi di bulan November. Nah, sebenarnya waktu itu kita sudah menangkap poin ada hal-hal yang telah
dilakukan sesuai dengan harapan di SMA 5 Bagan Sinembah. Nah, kemudian ada juga beberapa hal yang masih kita perlu perbaikan. Karena program sekolah penggerak ini baru gitu ya. Iya. Nah, tentunya kita menyadari juga tentu tidak akan mungkin sebegitu secara refleks akan langsung gitu ya kan? langsung hasilnya. Pasti ada prosesnya gitu ya Pak ya. Nah, tentu kita berproses. Betul. Nah, dari prosesnya itu kalau saya lihat khusus untuk SMA 5 sebenarnya secara keseluruhan sesuai dengan pentahapannya itu sudah bagus ya. Mulailah dulu dari ya katakanlah kita mempersiapkan yang namanya KWSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, atau boleh juga disebut dengan kurikulum SMA Negeri 5 Bagan Sinembah yang khusus untuk kelas 10 karena telah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, itu kalau saya melihat itu sudah menampakkan sesuai dengan panduan yang ada pada panduan penyusunan KWSP. Nah, namun itu kita sadari tentu belum sempurna. Iya, betul. Belum sempurna 100%. Nah, karena belum sempurna 100% itulah kita berproses dari bulan ke bulan. Dari ini sudah memasuki bulan ke-6. Nah, tetapi dari proses itu ada menampakkan peningkatan. Iya, luar biasa. Nah, kemudian itu refleksinya. Kita refleksi. Nah, kemudian ada kegiatan yang kedua itu adalah PMO. Nah, untuk SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, PMO-nya itu kan berada di level 2. Kita adakan 2 bulan sekali. Nah, kita sudah melaksanakan PMO untuk bulan yang kedua. Sudah 2 kali kita melaksanakan PMO. Nah, dari PMO pertama ke PMO kedua itu secara jujur saya sampaikan bahwa ada peningkatan. Alhamdulillah. Peningkatan yang telah dilaksanakan oleh kawan-kawan guru SMA Negeri 5 bersama dengan komite pembelajaran. Kemudian tentunya tidak terlepas dari dorongan, sokongan dari kepala sekolah, yaitu Bu Susan Fadila selaku pemimpin pembelajaran di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Nah, kemudian kita juga mengadakan lokakarya. Lokakarya itu kita membahas informasi-informasi baru yang belum kita bahas, yang belum kita pertajam sewaktu kita melaksanakan PKP kemarin. Nah, dari lokakarya yang kita lakukan itu, nah pada kesempatan ini saya mengadakan kunjungan ke sekolah. Kalau saya lihat sementara itu sudah mulai nampak. Nah, cuman pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang menjadi catatan, yaitu tentang kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kegiatan itu atau yang kita sebut dengan P5 Project Penguatan Profil Pancasila itu pada
tema, misal ini kan sudah tema Tema kedua, ya di sekolah tema kita kedua ada. sudah selesai, tinggal lagi mungkin istilahnya Tema ketiga apa? nanti di semester Ya. Pak. Nah itu kalau kita lihat dari tema pertama ke tema kedua ini, nah pelaksanaan P5-nya itu Iya. di tema yang kedua ini itu terjadi lompatan yang sangat signifikan dari segi pelaksanaannya. Iya, Pak. Dari segi pelaksanaannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa di P5 ini tentu yang kita inginkan adalah pengembangan, penguatan, Iya, betul, Pak. penguatan dari profil pelajar Pancasilanya. Nah, kalau di topik yang kedua ini karena kita mengambil kreativitas, kita ingin mengembangkan kreativitas siswa. Iya. Nah, itu kalau saya melihat kreativitas siswa itu sebenarnya itu sudah mulai terbangun. Terbangun. Nah, tapi tentu belum 100%. Iya. Nanti antara tema ketiga nanti saya yakin dan percaya walaupun tidak di kreativitas lagi. Iya. Nah itu kan nanti bergantung kepada tema yang akan kita Apa yang mau sampaikan. dilaksanakan. Nah, apa yang mau kita kuatkan. Iya. Nah, tapi saya yakin dan percaya karena sudah 2 kali kita mengadakan kegiatan. Nah tentu sisi-sisi lemahnya kita sudah tahu. Iya, betul. Nah, sehingga nanti di tema yang ketiga itu penguatan profilnya itu akan lebih baik lagi. Iya, baik. Mungkin Pak kita kasih tahu dulu sebelumnya ya Pak ya. Mungkin tadi Bapak membahas mengenai P5. Nah, di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah ini sudah memang 2 kali kita melakukan P5. P5 yang pertama yaitu dengan tema Saku, Sampahku, Kebunku. Dan yang kedua ialah dengan tema kearifan lokal. Nah, kearifan lokalnya itu kami beri judul dengan nama Jelajah Kampung Bali itu. Dimensi yang dikuatkan yang pertama itu adalah gotong royong, mandiri dan kreatif. Kemudian yang kedua bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global dan kreatif. Nah, memang 2 kali kita buat P5 Pak, memang kita masukkan dimensi kreatif di dalamnya. Karena memang kami merasa bahwasannya dari semua yang kita lakukan itu pasti ada kreativitas anak di dalamnya untuk bisa lebih dikembangkan. Nah, itu mungkin untuk yang P5-nya gitu Pak. Terus Pak, yang mau saya tanyakan lagi nih Pak, setelah tadi saya dengar arahan jawaban dari Bapak yang mengatakan bahwasanya untuk di SMA 5 sendiri perkembangannya sudah mulai nampak gitu kan Pak. Tapi saya ingin tahu lebih detail nih Pak, menurut Bapak dari setiap tahapan-tahapan yang telah kita lakukan gitu Pak, rentang lah Pak, rentang penilaian Bapak berikan kepada SMA 5, hasil dari perkembangan itu berapa gitu Pak? Mulai dari PMO-nya, mulai dari PKP-nya Pak, kemudian kita refleksi PMO, lokakarya dan lain sebagainya gitu Pak. Ya baik, terhadap perkembangan itu kita melihatnya dari kegiatan PMO. PMO iya. Dari PMO itu, kalau di PMO pertama, setelah kita lebih kurang 2,5 jam dulu kita berdialog. Iya, saya ingat. Apa yang telah dilakukan, dan kemudian apa kendalanya, dan kemudian yang sangat penting itu adalah solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMA 5 Bagan Sinembah. Nah, kalau boleh saya secara jujur saya sampaikan di PMO pertama itu
opsinya itu, nah, karena kami selaku fasilitator itu kan ada juga merefleksikan, Iya. katakan dalam bentuk laporan. Laporan. Nah, laporannya itu ada 4 opsi. Nah, ada 4 opsi. Opsi pertama itu opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, dan opsi keempat. Nah, masing-masingnya itu ada apa namanya? Ada kejelasan-kejelasannya Iya. dari kegiatan yang dilakukan. Nah, di PMO pertama untuk SMA 5 Bagan Sinembah itu masih berada pada opsi 1 dan opsi 2. Nah, opsi 1 dan opsi 2. Nah, kemudian di PMO yang kedua kemarin, nah itu sudah banyak berada pada opsi 3, walaupun beberapa itu masih ada yang berada pada opsi kedua. Nah, tapi sudah banyak berada pada posisi ketiga. Ketiga. Nah, saya lihat ada juga sudah berada pada opsi yang keempat, tapi belum banyak gitu loh Pak. belum banyak. Iya, belum banyak. Secara rata-rata itu sudah berada pada opsi yang ketiga. Walaupun kita sadar itu belum sempurna. Iya, masih ada kesalahan Karena di sana sih. kita masih berproses. Prosesnya Prosesnya itu masih panjang. Betul sekali Pak. Karena kan memang untuk sekolah penggerak ini kita di fasilitator itu sampai 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun. 3 tahun didampingi. 3 tahun didampingi. Iya. Oleh Fasilitator. Ya, berarti memang masih panjang sekali proses yang akan kita lewati bersama gitu ya kan Pak. Berarti bisa juga saya tarik kesimpulan dan mungkin sebuah kebanggaan tersendiri juga Pak bagi kami gitu kan sebagai komite penggerak apabila dalam penilaian dari setiap tahap-tahapan yang kami lakukan berprogres gitu ya kan Pak. Jadi untuk kami pun jadi ada semangat ke depannya. Kalau seandainya dalam tahapan beberapa bulan saja kita sudah sampai ke opsi ketiga, nah nanti ke depannya kami harus bisa sampai keseluruhan elemen itu pada opsi yang keempat gitu. Oke Pak, baik. Selanjutnya Pak, yang mau saya tanyakan setelah itu adalah selama kita bercengkrama Pak, selama kita melakukan kegiatan bersama gitu, bagaimana sih Pak perasaan Bapak gitu kan mendampingi kami, kesan-kesan Bapak seperti apa gitu? Apakah kami ini merupakan salah satu sekolah yang mungkin nih sulit diatur atau seperti apa gitu Pak? Atau kami merupakan salah satu sekolah yang mungkin ya menurut Bapak ya ini diarahkannya mudah gitu, ketika diberikan pengarahan langsung bisa tertangkap dengan kami gitu Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, oke. Luar biasa. Iya. Jujur saya sampaikan pertama SMA 5 Bagan Sinembah. Yang pertama itu kepala sekolahnya masih muda. Iya Pak, sangat-sangat Yang mudah. kedua energik. Kemudian yang ketiga itu semangatnya tinggi. Betul sekali Pak. Semangatnya tinggi. Nah, jadi kan sekolah penggerak kunci utamanya itu memang berada pada kepala sekolahnya, iya. Karena kepala sekolahnya itu nanti yang akan menggerakkan betul sekali. seluruh komponen yang ada di sekolah, termasuk komite sekolah. Iya betul. Komite sekolah itu mewadahi kebutuhan orang tua murid. Nah, itu yang luar biasa. Iya. Nah, kemudian guru-gurunya. Iya. Guru-gurunya juga muda. Kemudian ya semangatnya tinggi. Alhamdulillah. Kemudian melek IT. Nah, iya. ini yang ketiga ini bagi guru itu sangat luar biasa. Tadi bincang-bincang dengan Ibu Susan selaku kepala sekolah, itu di samping guru-guru yang ada di SMA 5 Bagan Sinembah ini muda-muda, tapi juga melek
melek IT. Nah, Iya. ini suatu potensi yang luar biasa dan ini kepada ini harapan juga sekaligus dari Iya, Pak. saya selaku fasilitator gitu kan. Melek IT ini harus dimanfaatkan betul untuk kita berproses untuk melayani kebutuhan belajar murid. Iya, betul. Kita ini kan tugas kita itu kan melayani kebutuhan murid. Nah, karena kita berada di sekolah, ya melayani kebutuhan belajar murid. Nah, itulah yang harus kita manfaatkan betul dengan kemampuan dari kawan-kawan yang masih muda dan itu melek IT. Iya. Itu yang luar biasa. Gitu Pak Yogi. Pak Mahmudi. Iya. Karena memang Pak ya, memang saya akui nih Pak, kepala sekolah kami itu luar biasa gitu kan Pak. Selain dari yang Bapak sebutkan tadi, memang kami nih Pak gitu kan, selaku guru dari komite penggeraknya, ya, bahwa ditantang gitu Pak, ditantang dan ada yang berada di benak kami itu Pak. Karena kepala sekolah kami itu selalu mengatakan seperti ini Pak. Saya tidak yakin kalian tidak bisa. Karena saya yakin kalian bisa. Nah, kalau seandainya orang lain saja gitu kan Pak, sudah mengatakan demikian terhadap kita gitu kan Pak. Apalagi kita gitu. Makanya kata-kata ini masih melekat dalam pikiran saya Pak. Jadi untuk bisa menggerakkan seperti itu memang ada campur tangan dari kepala sekolah kami. Kemudian juga ya kepala sekolah kami itu bukan hanya sekedar berbicara gitu Pak, melainkan orang yang pertama kali melaksanakan itu di sekolah kita gitu kan Pak, itu adalah kepala sekolah. Jadi memang contoh teladan yang memang betul Pak dilaksanakan dulu oleh kepala sekolah, barulah disampaikan kepada kami tim komite penggeraknya dan terus disampaikan kepada anak-anak murid yang ada di sekolah kami seperti itu Pak. Nah, itulah kita kan bukan bukan dalam hal mengangkat-ngangkat bukan peres nih Pak, bukan peres. Kita berbicara realita, memang kenyataan sebenarnya seperti memang itu. Tentunya kepala sekolah memberikan pernyataan seperti tadi itu. Iya. Saya tidak yakin kalau kalian tidak bisa. Karena saya yakin. Karena saya yakin kalian pasti bisa. Iya gitu Nah, Pak. itu tentunya Ibu Susan Fadilah selaku kepala sekolah dia sudah melihat, kawan-kawan guru semua dengan talent yang berbeda itu. Nah, itulah tentunya Ibu Susan dia sudah paham betul dengan kawan-kawan semua gitu kan. Nah, itulah yang membuat Ibu Susan yakin selaku kepala sekolah terhadap kemampuan dari kawan-kawan semua. Nah, sehingga itulah kalau menurut saya itu pula lah keyakinan bagi Ibu Susan. Nah, sehingga Ibu Susan itu berani untuk mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak dulunya. Kalau Ibu Susan tidak yakin dengan itu, nah saya yakin juga kalau Ibu Susan pasti tidak akan mengikuti seleksi. Iya. Nah, kalaupun ikut seleksi, nah nanti pasti dia tidak akan lulus gitu. Betul. Nah, jadi kan dia saling terkait. Iya Pak. Bagi saya setelah saya kan juga mengikuti proses yang sama. Nah, bagi saya ditugaskan oleh Kemdikbudristek mendampingi SMA 5 ini suatu anugerah yang besar. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sehingga saya pun bisa mengaktualisasikan diri saya apa yang saya bisa untuk mendampingi. Tetapi bukan itu sebenarnya, adalah kemampuan dari kepemimpinan pembelajaran Ibu Susan Fadilah selaku kepala sekolah di dalam menjalankan
melakukan kegiatan-kegiatan sekolah. Iya. Khusus untuk kelas 10 sekarang ini itu menyangkut dengan kurikulum merdeka. Gitu, Pak. Iya, mungkin. Selain dari Melek IT nih Pak, nah, untuk Bapak lebih lanjutnya gitu Pak, bagaimana sih harapan Bapak terhadap SMA 5 khususnya untuk bisa mengembangkan lagi untuk kurikulum merdeka ini Pak? Oh ya. Jadi kayak juga Bapak berikan juga lah kami mungkin nih kan Pak dalam pelaksanaan ini masih terjadi yang namanya kesalahan-kesalahan, arahan-arahan seperti apa sih yang harus kami terima gitu Pak, supaya untuk bisa memperbaiki dari setiap kesalahan-kesalahan tadi yang bisa kami jadikan sebuah harapan juga, yang bisa kami jadikan sebagai solusi juga untuk bisa mengembangkan menjadi suatu hal yang lebih baik gitu Pak. Ya, sekolah penggerak itu tujuannya kan salah satunya itu adalah untuk mempercepat perbaikan proses pembelajaran setelah pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya inti dari proses pembelajaran itu ujungnya kan adalah siswa. Iya, betul. Siswa. Nah, jadi penekanan dari sekolah penggerak itu bagaimana kita bisa mendeteksi kebutuhan belajar siswa itu. Kita tahu bagaimana siswa itu belajarnya. Kemudian kita juga harapannya kita mengenali kemampuan awal dari siswa kita sendiri. Nah, sehingga kita bisa memberikan proses pembelajaran itu sesuai dengan talentnya, sesuai dengan kebiasaan belajarnya, dan kemudian juga sesuai dengan ya katakanlah kemauan belajarnya. Nah, jadi dengan kita mengetahui siswa kita itu harapannya adalah kita memberikan proses pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya. Iya, kebutuhan dari tentu murid. Akan sangat berbeda murid A kebutuhan belajarnya dengan murid B. Nah, itu. Nah, ketika murid A dan murid B kebutuhan belajarnya, nah kemampuan guru lah yang dituntut untuk memberikan pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhannya tadi itu. Dan ini memang tidak mudah. Iya, betul sekali. Tidak mudah. Dan namun sekali lagi kita akan berproses. Nah, kita kan baru melaksanakan kurikulum ini baru 5 bulan. Tentu hal-hal seperti tadi kebutuhan memberikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan itu tentu nanti seiring perjalanan waktu itu akan lebih baik. Sekali lagi kita berproses. Sekali kita melaksanakannya mungkin belum tentu berhasil. Tetapi prinsip kurikulum merdeka itu penekanannya kita kan selalu mengadakan asesmen. Iya Pak, betul. Di dalam proses kita melakukan asesmen, disitulah kita tahu apa kekuatan pembelajaran kita, apa kelemahan pembelajaran kita, dan kita tahu apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Betul. Nah, itulah prosesnya seperti terus menerus. Nah, sehingga saya yakin dan percaya khusus di SMA 5 Bagan Sembah, nah itu proses itu akan bisa terlaksana seiring perjalanan waktu. Nah, dan saya yakin lagi lompatan itu nanti akan lebih besar. Iya, amin. Insyaallah. Mungkin iya.
semuanya itu memang butuh proses karena tidak ada yang instan gitu kan Pak. Memang tahapan-tahapan untuk bisa mendapatkan kesuksesan itu harus mengalami yang namanya kegagalan. Tapi harus jangan pula karena kegagalan kita langsung mandek atau berhenti gitu kan Pak. Sebenarnya bukan kegagalan. Bukan gagal dia ketika kita melaksanakan proses pembelajaran yang katakanlah sudah memenuhi kebutuhan murid itu sebenarnya bukan gagal sebenarnya. Tidak ada istilah gagal dalam pembelajaran. Kita sudah melakukan proses itu, nah tetapi mungkin yang kita rasakan itu harapan kita misalnya segini, nah tahu-taunya dalam pelaksanaannya baru segini. Kan bukan gagal karena belum mencapai. Nah di proses asesmen kita baru mencapai segini, sementara yang kita harapkan sebegini. Nah kan ini gapnya. Iya betul. Nah disitulah kita berproses dari asesmennya. Nah untuk pembelajaran berikutnya ini harapannya gap itu akan bisa kita perkecil. Harus ada solusinya gitu ya kan Pak. Iya betul. Seperti itu. Bukan iya, berarti memang harus ada solusi dari setiap itu semua gitu kan Pak. Dan ya diminta juga mungkin nanti kita dalam proses pembelajaran itu juga bukan hanya untuk muridnya saja yang belajar gitu, melainkan kami juga sebagai gurunya gitu kan Pak. Nah, juga melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan refleksi, melakukan penilaian terhadap diri sendiri untuk proses pembelajaran yang seharusnya gitu, supaya memang capaian dalam tujuan pembelajaran kita mengikuti alurnya dan segala macamnya juga harus sesuai gitu kan Pak. Dan mungkin yang terakhir nih Pak ya, dari semua itu tadi Pak, menurut Bapak bagaimana sih hal-hal yang perlu kami kuatkan gitu Pak? Nah terkadang kan Pak, kami selaku guru ini Pak, ada rasa lelah mungkin Pak, kemudian ada rasa juga saya sudah melakukan pembelajaran ini sesuai dengan aturannya gitu, saya sudah melakukan pembelajaran ini sesuai dengan formatnya, sesuai dengan rancangannya. Tetapi dalam proses pelaksanaannya kok masih ada saja mungkin murid yang tidak mencapai dari tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, jadi menurut Bapak ini bagaimana untuk mengatasi hal itu, hal-hal yang perlu dikuatkan lah untuk kaminya gitu Pak? Yang pertama itu semangat. Semangat ya. Karena kalau semangat kita itu sudah ada, jadi apa yang kita lakukan itu ya secara umum itu akan bisa kita jalani. Nah jadi kan kalau saya melihat khusus di SMA 5 Bagan Sinimba, dari beberapa komite pembelajaran, saya dari kepala sekolah, kemudian kawan-kawan yang berada di komite pembelajaran itu semangatnya luar biasa. Itu saya akui, bukan memuji-muji, tidak. Itu saya akui. Nah, tinggal lagi kita menjaga, terutama bagi komite bersama juga dengan kepala sekolah. Nah, sehingga nanti itu yang selalu kita pertahankan bersama-sama juga dengan kawan-kawan kita. Setiap guru mata pelajaran seiring perjalanan waktu. Nah tentunya ini baru 6 bulan, masih panjang lagi prosesnya. Hadapi bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban kita di dalam pendampingan sekolah penggerak ini, tetapi lebih dari itu setelah program sekolah penggerak ini selesai, nah di kesehariannya itu untuk waktu yang panjang, nah itu SMA 5 bisa menunjukkan jati dirinya. Nah tentu
apa yang menjadi kekuatan bagi SMA 5? Nah tentu ini tidak akan sama juga dengan sekolah lain, betul karena sekali. sekolah itu punya Karakteristik masing-masing ya. Dari karakteristik itulah kita bisa mengembangkan apa yang kita bisa. Iya betul. Nah, walaupun itu akan berbeda dengan sekolah lain. Iya Pak. Begitu juga dengan siswa. Siswa selalu setiap tahun pasti siswanya berganti. Tetapi kita selaku guru, kepala sekolah, kemudian juga ada didampingi oleh pengawas, akan selalu melakukan perbaikan demi hari demi hari sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Lain siswanya nanti tantangan yang kita hadapi akan berbeda juga. Nah itu jadi dari semangat itu dulu pertama. Kemudian yang kedua, karena guru-guru SMA 5 Bagan Sinembah itu masih muda-muda, tentu ilmunya masih segar. Nah, kalau soal ilmu tidak usahlah kita ragukan, pasti setiap kita punya kemampuan untuk memberikan yang terbaik buat siswa kita. Itu dalam proses transfer ilmu. Tetapi yang lebih penting yang ketiga itu adalah proses pendidikannya. Proses pendidikan itulah yang sangat penting kita lakukan terus-menerus, jangan sampai kita bosan, karena itulah tujuan dari pembelajaran itu, pendidikan. Nah, di kurikulum Merdeka, pendidikan itu kan kalau sekedar untuk menyampaikan materi, pokok bahasan misalnya, kalau dalam kurikulum Merdeka itu diistilahkan dengan konten, itu semua orang bisa. Semua bisa. Tapi proses pendidikannya itu yang lebih penting. Nah, proses pendidikan untuk pengembangan karakter. Nah, karakter kalau dalam kurikulum Merdeka itu ikonnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila inilah dituntut kita untuk memberikan pendidikan kepada siswa kita itu. Nah, sehingga yang kelas 10 sekarang ini nanti ketika dia tamat dari SMA 5 Bagan Sinembah, dia memiliki kemampuan knowledge yang cukup untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, dan kemudian yang lebih penting adalah mempunyai talent, sikap, budi pekerti, yang profil pelajar Pancasila itu yang dituju oleh pendidikan nasional kita. Saya kira itu. Berarti memang bukan berfokus pada hasil akhirnya gitu kan Pak, tetapi memang lebih berfokus kepada setiap proses-proses yang dilewati gitu. Karena juga penilaian kita pun bukan melihat dari hasil akhirnya juga. Dalam proses belajar siswa itu pun ada usaha yang dilakukan oleh dia juga masuk dalam sebuah penilaian terhadap kitanya gitu kan Pak. Terlebih lagi memang kita lebih menekankan kepada 7 dimensi gitu Pak ya. 7 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ya, sangat luar biasa sekali perbincangan kami hari ini, dan saya juga merasa bangga nih Pak ya, menjadi orang pertama nih Pak yang membuka Semanli Podcast, kemudian ditemani langsung juga oleh Bapak Noviar selaku fasilitator dari Sekolah Penggerak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, terima kasih banyak juga atas kunjungan Bapak sudi datang untuk ke sekolah kami, mengunjungi kami, melihat bagaimana proses dari yang kami lakukan, kemudian melakukan refleksi juga, melakukan evaluasi juga terhadap apa-apa yang telah kami lakukan. Harapannya ke depannya kami harapkan juga semoga Pak Novi masih selalu dalam keadaan sehat, terus melakukan pengawasan, pembinaan terhadap kami apabila nanti salah jalan kami diluruskan kembali gitu Pak. Harapan kami seperti itu. Mungkin itu saja pertemuan kita Pak pada hari ini.
Yang terakhir nih Pak, boleh Bapak berikan closing statement untuk bukan hanya untuk kami mungkin Pak, tapi untuk seluruhnya, baik itu gurunya maupun siswanya gitu Pak. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Saya ini di luar dugaan sebenarnya. Iya. Saya mendapat kesempatan di podcast SMA 5 Bagan Sinembah ini, apalagi ini edisi pertama. Edisi pertama betul ya Pak, betul. Di sini kita mulai bergerak nih Pak, mulai menggerakkan. Tidak saya apa namanya ya, terbayangkan ini di luar dugaan. Nah, tetapi yang bisa saya sampaikan untuk closing statement ini adalah pertama, yang jelas saya bisa menjalin silaturahmi dengan warga SMA 5 Bagan Sinembah. Nah, kemudian saya mendapatkan menjumpai orang-orang hebat yang berada di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, terhadap program sekolah penggerak di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. 5 bulan ini dalam perjalanannya, nah itu luar biasa. Inilah yang kita harapkan, dan saya yakin dan percaya nanti SMA 5 tidak akan membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai proses yang di atas yang diinginkan, sesuai dengan program kementerian. Kalau program kementerian itu kan dalam 3 tahun itu baru bisa mencapai di atas. Nah, tetapi kalau saya melihat harapannya SMA 5 belum sampai waktunya 3 tahun itu sudah bisa mencapai ekspektasi yang diharapkan oleh kementerian. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kita dalam berproses seperti saya selaku fasilitator akan menjalankan tugas saya selaku fasilitator. Nah, kemudian juga di samping sekolah, guru, komite pembelajaran, dan juga ada komite sekolah, orang perwakilan dari orang tua, ada kepala sekolah selaku pemimpin pembelajaran, dan kemudian juga ada pengawas satuan pendidikan nanti yang akan melakukan pengawasan terhadap 8 standar nasional pendidikan itu. Dan mudah-mudahan SMA 5 Bagan Sinembah nanti akan menjadi ikon dari sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Rokan Hilir khususnya. Amin. Kita bicara Kabupaten Rokan Hilir saja dulu. Betul. Walaupun sebenarnya terbuka peluang untuk bisa sampai ke nasional mungkin ini ya. Nah, tapi kita mencapai target tidak terlalu muluk-muluk dulu, supaya kita bisa mencapainya. Betul Pak. Demikian Pak Mahmudi. Iya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak. Mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Kita jumpa lagi nanti di next episode dengan topik yang lainnya. Tetap di Semanli Podcast. Bergerak, tergerak, menggerakkan, luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.